Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dosa-dosa besar dari kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Memasuki Al-Kabiratu Thalithatu Asyarah, dosa besar yang ke-13. Al-Imamul Ghash li ra'iyatihi Al-Zalim Al-Jabbar. Pemimpin yang curang terhadap masyarakatnya serta berbuat zalim dan semena-mena. Ini termasuk pelaku dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan amanah sebuah kepemimpinan atau jabatan, lalu dia curang, tidak amanah, dan berbuat zalim kepada orang-orang yang lemah. Padahal setiap kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisab, diadili kelak di hari kiamat atas apa yang kalian pimpin. Apakah kalian memperlakukan dengan baik, mengurus dengan baik, ataukah tidak? Oleh karenanya jemaah sekalian, hari ini banyak orang yang diangkat menjadi pemimpin, dipilih menjadi pejabat, sangat senang. Tapi kelak di hari kiamat, banyak yang menyesal. Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Hanya menjabat sebentar, paling 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun sekalipun, kehidupan dunia ini sangat singkat kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Buat apa berbahagia sebentar, berjaya sebentar, tapi menanggung penyesalan yang berkepanjangan di negeri akhirat? Dan makin banyak orang yang dizolimi, makin besar dosa seseorang. Andai seseorang menzolimi satu orang, bisa jadi itu penyebab dia masuk neraka. Bagaimana lagi kalau dia zolim terhadap banyak orang? Dan termasuk bentuk kezoliman adalah melakukan korupsi. Kalau kita mencuri harta seseorang, itu adalah dosa besar. Namun korupsi berarti mencuri harta banyak orang. Kalau harta itu milik negara, berarti dia mengkorupsi harta milik orang senegara. Maka yang akan menuntut dia kelak di hari kiamat, orang senegara. Andai satu orang saja yang menuntut kita jamaah sekalian, itu bisa menyebabkan kita celaka.
Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang umat beliau yang bangkrut. Siapa dia? Orang yang dulu di dunia rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin berzakat. Tapi dia pernah menzolimi seseorang. Maka pada hari kiamat, Allah ambil pahalanya, Allah ambil sholatnya, puasanya, zakatnya, lalu diserahkan kepada orang yang pernah dia zolimi. Untuk menutupi haknya, untuk membayar kezolimannya. Kalau ternyata nggak cukup, ternyata amalannya tidak cukup untuk membayar kezolimannya, sebab kezolimannya banyak, maka dibalik. Dosa orang-orang yang dia zolimi ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dilempar ke neraka. Itulah kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku. Dan itu bisa jadi hanya karena menzolimi satu orang. Bagaimana lagi kalau dia zolim terhadap orang senegara? Ini kezoliman yang sangat berbahaya. Oleh karenanya jemaah sekalian, ulama dahulu takut menjadi pejabat. Ulama dahulu sampai ada yang dihukum karena nggak mau jadi pejabat. Dihukum karena nggak mau jadi pejabat. Karena mereka tahu tanggung jawabnya sangat besar kelak di hari kiamat. Mereka bukan senang mendapatkan jabatan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang pemimpin tersukses dalam sepanjang sejarah. Di masa beliau, kezaliman Persia dan Romawi dihentikan oleh kaum muslimin. Kalau kita baca dalam catatan sejarah, Romawi dan Persia itu luar biasa. Mereka adalah superpower di masanya, yang menaklukkan berbagai negeri. Namun kezaliman mereka juga luar biasa. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Persia dihabisi. Peradabannya habis betul-betul. Nggak tersisa kekuasaannya. Adapun Romawi, di tanah Arab, di negeri Syam, dihabisi oleh umat Islam. Namun tidak sampai ke jantung kekuasaannya. Karena ada hadis-hadis peperangan umat Islam dengan Romawi itu akan berlanjut sampai akhir zaman. Dan itu termasuk tanda-tanda kiamat kubra. Tanda-tanda besar hari kiamat ketika umat Islam berperang melawan Romawi. Tapi di negeri Syam dihabisi mereka di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di masa beliau keadilan merata. Bagaimana tidak jamaah sekalian? Umar pernah mengatakan, andai ada seekor keledai tergelincir, saya takut kalau Allah akan mintai pertanggungjawaban atas kejadian itu. Karena itu terjadi di bawah kekuasaanku. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wallahi ma ahbabtul imarata illa yawma idin. Demi Allah, aku tidak pernah suka menjadi pejabat kecuali pada suatu hari saja. Kapan itu? Pada hari peperangan Khaybar, Rasulullah SAW mengatakan, la u'tiyanna rayata gadan rajulan yuhibbullahu wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh yaftahullahu ala yadayhi. Sungguh kata Nabi SAW, aku akan mengangkat besok hari seorang panglima perang
Aku serahkan kepadanya bendera kepemimpinan perang. Orang itu, kata Nabi SAW, mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah akan memenangkan umat Islam dengan kepemimpinannya. Kata Umar bin Khattab, cuma hari itu saja saya menginginkan jadi pejabat. Tidak pernah saya berharap jadi pemimpin, kecuali hari itu saja. Kenapa? Karena Nabi SAW mengabarkan orang itu yang akan diangkat menjadi panglima perang, mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan dia sudah pasti berhasil, karena Allah akan menolongnya. Selain itu, beliau tidak pernah berharap menjadi pemimpin. Padahal beliau termasuk pemimpin tersukses dalam sepanjang sejarah. Begitulah jemaah sekalian, para ulama dahulu. Para sahabat, orang-orang soleh dahulu. Mereka nggak rebutan jadi pemimpin, jadi pejabat. Malah mereka takut. Karena mereka tahu, ini pertanggungjawabannya berat kelak di hari kiamat. Jemaah sekalian, kata Nabi SAW, setiap kalian adalah pemimpin. Jadi, tidak harus dia menjadi penguasa negeri, atau menjadi lurah atau camat. Dia, kepala keluarga saja, akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya terhadap keluarganya. Bahkan istrinya juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya terhadap rumah suaminya. Bagaimana dia mengurus rumah suaminya? Itu saja akan ditanya. Maka semakin banyak orang yang kita pimpin, semakin luas kepemimpinan kita, itu berarti pertanggungjawabannya akan semakin berat. Sekali lagi jamaah sekalian, kalau kita zolim kepada satu orang, itu sudah sangat berbahaya. Bagaimana lagi kalau kita zolim kepada orang se-RT, se-RW, sekampung, sekelurahan, sekecamatan, sekota, seprovinsi, senegara. Setiap pemimpin-pemimpin ini pertanggungjawabannya sangat besar. Rasulullah SAW juga bersabda, ayyuma ra'in ghashya ra'iyatahu fahuwa finnar. Siapa saja yang menjadi pemimpin lalu dia mencurangi, berbuat curang kepada masyarakatnya, maka tempatnya di neraka. Juga sabda Nabi SAW, man istara'ahu Allahu ra'iyatan thumma lam yuhitha binushin illa harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa dikaruniakan oleh Allah kepemimpinan ataupun jabatan, kemudian dia tidak berlaku tulus kepada orang-orang yang dia pimpin, kecuali haram baginya masuk surga. Dalam riwayat yang lain, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium harumnya surga. Juga Nabi SAW bersabda, ma min amiri ashratin illa yu'ta bihi maglulatan yadahu ila unukihi. Tidaklah ada seseorang yang memimpin 10 orang, kecuali di hari kiamat, dia akan didatangkan dalam keadaan kedua tangannya diikat ke lehernya. Setelah itu, atlaqahu adluhu au aubaqahu jauruhu. Apakah ikatan itu akan terlepas karena keadilannya, ataukah ikatan itu akan membinasakannya karena kezalimannya? Juga Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri hadhil umma syai'an farafaqa biha farfuq bihi. Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku, urusan apapun, kemudian dia berlaku lembut kepada mereka, maka lembutlah kepadanya. Wa man syaqqa 'alaiha fashkuk 'alaihi.
dan barang siapa yang menyulitkan umatku, maka sulitkanlah dia. Jadi jamaah sekalian, ini doa keburukan dari Nabi SAW untuk setiap orang yang mendapatkan amanah mengurus urusan umat Islam. Urusan apa saja? Urusan di pemerintahan, apakah dia seorang pemimpin tertingginya, atau staf-stafnya yang ngurus KTP, ngurus surat ini, surat itu, ngurus SIM, dan lain-lain. Kata Nabi SAW, kalau dia berlemah lembut kepada mereka, ya Allah, lembutlah kepadanya. Kalau dia menyulitkan mereka, ya Allah, sulitkanlah dia. Harus kita takut. Jangan sampai kita karena punya jabatan, lalu kita menyulitkan orang yang membutuhkan. Apalagi kita minta sogokan dari dia. Maka Nabi SAW telah mendoakan keburukan kepada pejabat seperti itu. Cuma jemaah sekalian, di sini harus kita pahami dengan baik. Ini doa Nabi SAW secara umum. Beliau tidak menunjukkan kepada person tertentu. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan, kalau kita berdoa secara umum, ya Allah, timpakanlah keburukan kepada para penguasa yang zalim, maka itu boleh. Tapi kalau ditujukan kepada person tertentu yang muslim, ini tidak boleh. Tidak boleh didoakan keburukan. Tapi hendaklah didoakan supaya dia dapat hidayah. Jadi kalau kita punya pemimpin, penguasa zalim, tidak boleh kita menunjukkan kepadanya secara khusus doa supaya dia tertimpa keburukan. Itu dilarang di dalam syariat. Yang seharusnya adalah kebalikannya, kita doakan semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Tapi kalau kita doa secara umum, tidak ditujukan kepada person tertentu, maka itu boleh sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus diingat oleh setiap pejabat, setiap pemimpin, setiap orang yang mengurus urusan orang lain. Kalau dia mempersulit, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Allah mempersulit hidupnya. Dan subhanallah jemaah sekalian, bukti-bukti akan hal ini sangat banyak. Para pejabat yang dulu suka mempersulit masyarakat, setelah dia menjabat, banyak kesulitan-kesulitan hidupnya. Ditimpa berbagai macam penyakit, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW juga bersabda, sayakunu umara fasaqah jawarah. Akan datang para pemimpin yang fasik, yang suka berbuat zalim. Faman saddaqahum bikadzibihim, maka barang siapa membenarkan kedustaan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dan menolong kezaliman mereka, falaisa minni walastu minhu, maka dia bukan bagian dari aku dan aku bukan bagian darinya. Walan yarida alayyal haud, dan dia tidak akan berjumpa denganku di telaga. Jadi jemaah sekalian, hadis ini berbicara tentang pemerintah yang zalim dan pendukungnya. Hari ini seperti itu. Karena mereka separtai, sudah jelas-jelas zalim, masih tetap didukung. Hanya karena mereka satu partai. Sebaliknya, pemimpin yang baik, hanya karena beda partai, dia menentang. Dia berusaha melengsarkan. Ini jemaah sekalian akibat sistem politik yang buruk. Tapi dianggap itu sebagai sesuatu yang baik. Jadi, karena separtai, atau karena menguntungkan dia, karena dia dapat proyek, karena dia dapat pembagian kekuasaan, meskipun zalim, tetap dia dukung. Meskipun bohong, dia benarkan. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang melakukan itu, dia bukan bagian dari aku, dan aku bukan bagian darinya. Dia bukan golongan aku. Juga kata beliau, dia tidak akan berjumpa denganku di telaga. Jadi jemaah sekalian, dalam pembahasan akidah,
umat Islam akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di telaga. Di mana letak telaga itu? Di padang mahsyar. Kelak ketika kita bangkit di hari kiamat. Ada telaga, letaknya di padang mahsyar, bukan di surga. Tapi airnya berasal dari surga. Kata Nabi SAW, setiap umat beliau akan berjumpa dengan beliau di telaga itu. Inilah jemaah sekalian, perjumpaan kita yang mungkin pertama sekali dengan kekasih kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Terutama kita yang selama hidup nggak pernah melihat beliau secara langsung. Maka ketika itu kita akan berjumpa langsung dengan Nabi SAW. Dan beliau akan mempersilahkan kita minum dari telaga tersebut. Di hari yang ketika itu nggak ada lagi sumber air. Semua sudah hancur. Bahkan tidak ada satu rumah pun, tidak ada satu pohon pun untuk kita bisa berteduh padanya. Dan matahari didekatkan sejauh 1 mil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda." Kami giring orang-orang yang berdosa itu ke neraka jahanam dalam keadaan haus. Kehausan termasuk azab di padang mahsyar. Itu belum azab neraka. Maka saat itulah umat Islam mendapatkan keistimewaan minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang disebut dengan Al-Kautsar. Tapi itu bukan Al-Kautsar, cuma airnya dari Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar itu jamaah sekalian yang kita baca di surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Kata beliau, Al-Kautsar itu nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah. Sungai yang dijanjikan oleh Rabbku di surga bagiku dan bagi umatku. Nah, telaga yang di padang mahsyar itu airnya dari sungai Al-Kautsar tersebut. Kata Nabi SAW, "Man syariba minhu lam yadhma abadan." Barang siapa yang meminum darinya, dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Bisa kita bayangkan bagaimana nikmatnya air tersebut. Sekali minum, kita nggak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Di saat kita sangat butuh minum. Di saat kita sangat butuh minum. Maka umat Islam akan datang untuk mendapatkan minum dari Nabi SAW yang Allah siapkan di telaga beliau. Tapi jamaah sekalian, ternyata tidak semua umat Islam yang berhasil mendapatkan minum. Nabi SAW mengabarkan ada orang-orang yang sudah dekat. Mereka sudah melihat aku dan aku sudah melihat mereka. Tiba-tiba mereka dihalau. Aku pun bertanya, itu adalah umatku, kenapa mereka dihalau? Maka para malaikat berkata, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Jadi ada orang-orang, mereka umat Islam dihalangi oleh para malaikat, nggak bisa berjumpa dengan Nabi SAW dan tidak bisa minum dari telaga beliau. Di antaranya inilah yang kita bahas dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, mereka adalah penguasa yang zalim dan pendukungnya. Dan pendukungnya. Dan di sini beliau menyebutkan 2 jenis dukungan. Yang pertama, man saddaqahum bikadzibihim. Orang yang membenarkan kedustaan mereka. Sudah jelas dusta, dia benarkan. Dia anggap itu benar, dia anggap itu baik, padahal salah. Yang kedua, wa'anahum ala zulmihim. Orang yang menolong mereka dalam berbuat zalim. Maka lan yarida alayyal haud, mereka tidak akan berjumpa denganku di telaga. Tapi jemaah sekalian, ada hadis lain kebalikannya. Hadis lain kebalikannya.
yaitu orang yang tidak sabar menghadapi penguasa yang zalim. Juga terancam tidak bisa datang ke telaga itu. Beliau bersabda, "Fasbiru hatta talqauni 'alal haud." Bersabarlah kalian menghadapi penguasa yang zalim tersebut agar kalian berjumpa denganku di telaga. Jadi di sini beliau mengingatkan dua golongan. Pertama, yang mendukung penguasa yang zalim. Artinya membenarkan kezaliman mereka dan menolong mereka berbuat zalim. Yang kedua, orang yang tidak sabar menghadapi penguasa yang zalim. Contoh yang tidak sabar itu seperti apa? Yang menjelek-jelekkan pemerintah di khalayak ramai. Yang berusaha melengsarkan pemerintah. Dan ulama Islam dari 4 mazhab itu sepakat. Pemerintah yang zalim, selama dia masih muslim, haram hukumnya dilengsarkan. Kenapa jamaah sekalian? Karena mudaratnya lebih besar. Bukan ulama mendukung kezaliman pemerintah, bukan. Tapi kalau dia dilengsarkan, mudarat akan lebih besar. Kalau hilang satu nyawa dalam perebutan kekuasaan, itu sudah mudarat besar. Bagaimana lagi kalau hilang banyak nyawa? Sampai kata Syekhul Islam, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, ulama yang hidup di abad ke-7 Hijriah, kata beliau, dalam sejarah pemberontakan, di negeri manapun, tidaklah itu terjadi, kecuali mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Jadi jangan ikut emosi kita. Lalu, apakah kita diam saja menghadapi kezaliman pemerintah? Tidak juga. Nabi SAW mengajari kita bagaimana cara menasehati pemerintah. Kata beliau, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi. Wa in qabila minhu fadhat wa illa qad adda alladhi alai. Akan tetapi hendaklah dia pegang tangannya, menyepi, lalu sampaikan. Kalau diterima, itulah yang diharapkan. Kalau tidak, dia sudah melakukan tugasnya. Artinya jemaah sekalian, ini aturan khusus dalam Islam. Kalau kita ingin mengoreksi kesalahan penguasa, tidak boleh dilakukan secara terbuka. Tidak boleh dilakukan melalui medsos. Atau turun ke jalan, bikin macet jalan lagi. Itu dilarang di dalam syariat. Dan itu bisa membuka kemudaratan yang lebih besar. Seperti terjadinya kekisruhan, kerusuhan, bakar-bakaran. Dan itu sudah pernah terjadi dan sudah sering terjadi. Harusnya kita bisa memetik pelajaran. Jadi, orang yang tidak sabar menghadapi kezaliman penguasa juga terancam tidak bisa minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka menyebabkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Suatu hari masyarakat mendatangi Imam Al-Hasan Al-Basri, imam besar ahli sunnah dari generasi tabi'in, minta fatwa kepada beliau. Mereka bertanya, "Wahai imam, Al-Hajjaj bin Yusuf, gubernur kita, itu sudah sangat zalim." Jamaah sekalian, kalau kita baca sejarah Al-Hajjaj, itu gubernur yang pernah berkuasa di Hijaz, di kota Makkah dan Madinah, itu kezalimannya luar biasa. Dia membunuh sejumlah ulama. Membunuh sejumlah ulama besar, termasuk Imam Sa'id bin Jubair. Imam besar di generasi tersebut, generasi tabi'in, ahli tafsir, ahli hadis, dibunuh oleh Al-Hajjaj. Maka pada akhirnya masyarakat ini minta fatwa kepada Imam Hasan Al-Basri. Gimana? Kita lengsarkan saja dia. Kita habisi dia. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ketahuilah, Hajjaj bin Yusuf itu adalah azab Allah atas kita. Azab Allah atas kita. Maka azab Allah tidak mungkin dilawan dengan kekuatan kita. Makanya jemaah sekalian, nggak ada jaminan kita bisa melengsarkan penguasa yang zalim, lalu penggantinya
lebih baik. Bisa jadi malah penggantinya lebih parah. Kehidupan lebih sengsara dibandingkan yang sebelumnya. Makanya dulu ada stiker, cuma sekarang sudah nggak pernah saya lihat lagi. Enak zamanku toh. Jadi tidak ada jaminan andai kita melengsarkan penguasa yang zalim, penguasa berikutnya lebih baik. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, solusinya adalah kalian bertobat. Kita bertobat kepada Allah, agar Allah gantikan dengan penguasa yang lebih baik. Atau Allah berikan kepadanya hidayah. Jadi bisa saja penguasa yang zalim itu, hukuman Allah atas dosa-dosa kita. Dan itu jemaah sekalian, kalau kita lihat, bisa jadi itu adalah fakta. Kenapa penguasa korup? Karena masyarakatnya juga korup. Jangankan mengurus negara, mengurus masjid saja, mereka korupsi. Harta milik masjid. Lalu mereka berbicara tentang korupsi para pejabat. Mereka sendiri koruptor. Dan mereka berkoar-koar karena belum dikasih jabatan. Ketika mereka dapat jabatan, mereka juga korupsi, bahkan lebih parah lagi. Makanya solusi yang terbaik kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim itu sebagai pemimpin atas orang-orang yang zalim juga, karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ini yang perlu kita pahami. Bisa jadi Allah timpakan kepada kita pemimpin yang zalim karena kita juga zalim. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi pertanyaannya, seorang pemimpin mengetahui anak buahnya itu korupsi waktu. Apa yang harus dia lakukan? Sebagai pemimpin yang amanah, wajib dia menegur. Karena jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Kita sudah bersepakat bersama perusahaan atau bersama sebuah instansi yang kita bekerja padanya. Gaji yang kita terima misalkan 5 juta per bulan, itu atas dasar kita bekerja setiap hari selama 5 hari sepekan, misalkan dari jam 8 sampai jam 5 sore. Maka apabila ada waktu yang kurang, kita masuk misalkan jam 9 atau kita pulang jam 4, maka berarti ketika kita terima gaji, ada bagian dari gaji itu yang hukumnya haram. Sebab perjanjiannya nggak seperti itu jam kerjanya. Kita kurangi jam kerja kita, maka berarti ada bagian dari gaji itu yang haram kita terima. Dan tugas pemimpin diantaranya untuk mengatur hal tersebut. Menegakkan kebenaran, menegakkan hukum yang berlaku. Kalau dia tidak mampu menunaikan, maka dia tidak memenuhi syarat terpilih untuk menjadi pemimpin. Dia tidak memenuhi syarat
untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan yang menjadi pemimpin, pejabat atau pekerja adalah Al-Qawiyul Amin. Orang yang kuat serta amanah. Kuat dan amanah. Ada orang yang amanah tapi nggak kuat. Dia nggak punya kekuatan untuk menegakkannya. Ada orang yang kuat tapi nggak amanah. Maka harus kedua-duanya, kuat dan amanah. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Masih ada waktu? Silakan kalau ada yang punya pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. 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 Jadi inti pertanyaan beliau ada dua. Yang pertama intinya, mesti ada ulama ataupun orang yang amanah menjadi pemimpin. Karena kalau semuanya lari, yang memimpin adalah orang-orang bodoh, orang-orang zalim. Jawabannya betul. Tapi itu dengan syarat. Dia benar-benar mampu, kuat. Jangan sampai dia berubah. Dan itu fakta terjadi. Orang baik, orang yang sebenarnya amanah, punya ilmu, masuklah dia di sistem yang rusak. Ternyata dia terbawah. Kalau dia bertahan, kalau dia bisa bertahan, maka pada akhirnya dia difitnah. Dia difitnah, dia dijebak. Kalau dia masih terus bertahan, dua kemungkinan. Pertama, dia difitnah, dia dijebak, sehingga dia kena kasus, atau dia ikut arus. Dia pun terpengaruh. Itu yang sering terjadi. Itu dia masalahnya. Jadi harus benar-benar kuat. Kalau dia benar-benar kuat, tidak mengapa, sangat bagus. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf bahkan meminta untuk dipilih jadi pejabat. Karena beliau orang yang benar-benar kuat dan amanah. Beliau bahkan meminta untuk dipilih menjadi pejabat sebagai bendahara negeri ketika itu. Tapi harus benar-benar dia yakin. Dia punya kekuatan. Kekuatan iman terutama. Tidak mudah ditekan oleh para pemilik modal, orang-orang yang punya kuasa, dan lain-lain. Itu dia masalahnya. Ini yang pertama. Tetapi jemaah sekalian, andai yang terpilih itu bukan orang yang kita kenal memahami ilmu agama, bukan ulama, maka tetap masih ada solusi. Kita berdakwah kepadanya. Dahulu, para sahabat mendakwahi para penguasa.
Cuma ini yang seringkali kurang dari kita. Mendekat kepada penguasa tujuannya cuma untuk dapat proyek. Bukan dengan niat menasihati, bukan dengan niat berdakwah. Sehingga jadi keluh lisannya. Susah mau ngomong, takut menyinggung penguasa, takut nggak dapat proyek lagi. Karena dia punya tujuan dunia. Itu dia masalahnya. Kemudian juga, kalau kita kembali bagaimana Nabi SAW memperbaiki masyarakat. Sesungguhnya beliau tidak mulai dari atas, tapi mulai dari bawah. Beliau memperbaiki masyarakat. Memperbaiki anak-anak muda. Mudah-mudahan, apabila itu kita lakukan di masa sekarang, maka di masa depan akan lahir para pemimpin yang lebih baik. Karena pemimpin itu kan lahir dari masyarakat. Mungkin nggak bisa sekarang kita mendapatkan pemimpin yang baik. Tapi kita harus persiapkan untuk masa depan. Oleh karenanya kita semuanya harus terlibat dalam berdakwah. Adapun yang kedua, pertanyaan beliau, apakah kita menjadi ikut berdosa? Kalau kita memilih seseorang, setelah itu ternyata orangnya tidak amanah. Kalau awalnya kita kenal sebagai orang yang amanah, kemudian kita pilih, lalu ternyata dia tidak amanah, ya tentu kita tidak berdosa. Tentu kita tidak berdosa. Yang jelas berdosa adalah kalau dia sudah kita ketahui tidak amanah, apalagi kita memilih dia hanya karena kita dapat amplop, maka tentu itu kita mendapatkan dosa. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.